استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صفيه وحبيبه وأكثر نعمه وفضله وجعل بيده مفتاح الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير الورى سجيه وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita nikmat, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa dapat berkumpul pada siang hari ini di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat berlimpah kepada kita. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah zahir batin seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, yang berberkah, yang rencang menyampaikan kita ziarah Makkah Madinah, berhaji berumrah berkali-kali. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jemaah Majlis Zikir wa Ta'lim Musalla Al-Ummiyah, kita sama-sama diampuni dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita saat ini berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Sya'ban, yang mana pada bulan Sya'ban ini turun ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian dan berikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat itu pada bulan Sya'ban ini, maka bulan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad, maka kita disuruh satu, bersolawat kepada Nabi Muhammad, memperbanyak solawat kepada Sidin. Dua, memperbanyak mempelajari tentang sejarah hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bulannya Nabi Muhammad. Kewajiban kita sebagai orang yang beriman, kita wajib mengenal kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman pengenalan kita kepada Nabi Muhammad itu sedikit aja itu. Kita wajib tahu Nabi Muhammad anak siapa, Abah Sidin siapa, Mama Sidin siapa, Kai Sidin siapa, Sidin di Haragu siapa, Nabi Muhammad kawin umur berapa, lawan siapa, bini pemulaan, bini-bini Nabi siapa-siapa, anak Nabi siapa-siapa, Nabi Muhammad lahir di mana, Nabi Muhammad lahir di Mekah. Lamunnya kita kada tahu, dosa itu tak. Di mana jar Nabi Muhammad lahir jar? Nah, kada tahu aku jar di rumah sakit saja jar. Nah, ngini berdosa ini.
Nabi Muhammad kubur sidin di mana? Di Madinah. Mun jadi takuni kada tahu di mana kubur Nabi jar. Tahu jar di Al-Kahf jar. Nah ini berdosa ini nah. Ya kah kada tahu. Nah jadi inilah pengenalan kita lawan Nabi Muhammad itu inang wajibnya itu sedikit benar. Cuman inilah sunnat benar kita ini mengenal Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Semampu kita itu nah. Ini inilah nang kaya sembahyang wajib juga. Apabila kita melaksanakan sembahyang nang wajib-wajib itu mendekatkan diri kita lawan Allah Ta'ala. Tapi lamunnya kita banyak menggawi yang sunat-sunatnya, maka itu maulah Allah Ta'ala cinta. Nah juga kita mengenal Nabi Muhammad, nang wajibnya itu sedikit saja, itu mendekatkan diri kita lawan Nabi. Cuman lamunnya kita memperbanyak mengenali Nabi Muhammad, itu maulah kita cinta lawan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun insya Allah cinta lawan kita. Apa inilah cinta kita lawan Nabi Muhammad ini menjadi ukuran iman kita. Sayyidina Umar Ibnul Khattab, beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ulun cinta lawan pian lebih daripada bini ulun, anak ulun, abah mama ulun. Lalu ujar Nabi Muhammad lawan diri ikampang, wahai Umar. Nah kecuali diri ulun, wahai Nabi Muhammad, ulun lebih sayang diri ulun anyar pian. Nah lamun nang kaya itu wahai Umar, iman ikam belum sempurna lagi. Lalu beberapa saat kemudian datang pulang Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ulun cinta lawan pian lebih daripada diri ulun, anak ulun, bini ulun, abah mama ulun. Nah sekarang ujar Nabi Muhammad, artinya anyar sempurna iman ikam. Jadi hendak mengetahui ukuran kekuatan iman kita itu seberapa cintanya kita lawan Nabi Muhammad. Jadi di bulan ini kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tahun 1 April tahun 571 Miladiah. Nah Nabi Muhammad lahir itu tahunnya tahun gajah. Kenapa jadi disebut tahun gajah? Karena tahun di kelahirannya Nabi Muhammad itu di situ terjadi peperangan yang dipimpin oleh Raja Abraha. Sebenarnya bukan peperangan, ini penghancuran Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi tulak Raja Abraha dengan tentaranya bergajah ke Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Cuman Allah Ta'ala melindungi Ka'bah. Allah kirim burung ababil untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha sehingga mati sebarataan. Nah, terjadinya hancurnya pasukan Raja Abraha dengan kelahirannya Nabi kita Muhammad. Ada riwayat mengatakan itu 2 bulan. Jadi waktu itu masih rahatan panas-panasnya itu habar itu tuh kisah-kisah tentang hancurnya Raja Abraha itu masih headline gak orang tuh masih panas beritanya itu. Nah lahir Nabi Muhammad. Waktu itu di ketika kelahirannya Nabi Muhammad disebutkan di dalam Maulid Ad-Daibai, fastabsyarul alam biqudumi, seluruh alam bergembira dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara, bahkan nila arsy itu berguncang. Kenapa? Karena kehimungan dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis sama watu anwara, seluruh langit-langit itu bercahaya luar biasa. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara, dan seluruh malaikat pada ketika itu di malam kelahirannya Nabi Muhammad itu sabarataan mereka itu bertasbih, bertahmid, beristighfar karena kehimungan dengan kelahirannya junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inilah yang antik lagi disebutkan di dalam Maulid Simtud Duror,
وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. Seluruh binatang-binatang orang-orang Quraisy itu di malam kelahirannya Nabi Muhammad itu mereka itu bertutur dengan fasih. Ayam kada lagi betongkook, kambing kada lagi berbunyi embe embe, unta kada lagi berbunyi kayak berbunyi unta, kada lagi bebandir nang kayak itu, tetapi mereka sebarataan bertutur dengan fasih di malam kelahirannya Nabi Muhammad. Qad wulidan nabiyul muntazir, sungguh telah lahir nabi yang selama ini ditunggu-tunggu. Bahkan yang lebih antik lagi, orang-orang Quraisy itu mendengar Ka'bah, 4 buncuk Ka'bah itu bepandir bian. Buncuk Ka'bah yang pertama berucap qad ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Buncuk yang kedua ngomong laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Buncuk yang ketiga ngomong ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Buncuk yang keempat ngomong qad wulidan nabiyyul muntazir, sungguh telah lahir nabi yang selama ini ditunggu-tunggu. Di ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Bahkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad pun sudah kejadian dan keajaiban yang terjadi. Di antaranya yang diceritakan oleh Sayyidah Aminah mamanya Nabi Muhammad. Di ketika aku mengandung Nabi Muhammad ujar Zaidin la ajidu thiqalan wala alama. Aku kada mendapati rasa barat, rasa uyuh, betianan, cuman kayak orang kada betianan. Bahkan setiap bulan kena malam-malam itu tamimpi kena datang Nabi Adam, datang kena Nabi Ibrahim, datang kena nabi-nabi. Mereka itu menghabarkan wahai Aminah, anak nang di dalam parut ikam ini adalah calon nabi akhir zaman. Kami berpesan lamunya lahir kenainya ngaraninya dengan nama Muhammad. Itu sudah kejadian ya lah. Keanehan-keanehan itunya kita betianan tahu mimpi apa ya. Di ketika lahirnya Nabi Muhammad, waktu itu terang benderang luar biasa. Itu dilihat oleh Syafa. Syafa ini adalah bidannya di ketika itu. Syafa ini adalah mama daripada Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi. Di ketika lahirnya Nabi Muhammad itu terang benderang luar biasa sampai-sampai kelihatan kerajaan Kisra itu mulai rumah kelihatan. Kerajaan Kisra pada jauh benar. Bahkan nila Nabi Muhammad itu lahir qad wulida makhtunan makhulan maktu as-surrah. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan sudah berhitan, sudah bersunat. Nabi Muhammad lahir pusat sidin tu sudah napa ngarannya sudah betatak tuh, sudah simpun, sudah pusat sidin. Makhulan, Nabi Muhammad lahir tuh sudah bercelak mata sidin. Indahnya Nabi Muhammad luar biasa bian. Tidak ada manusia yang paling indah seperti wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya Nabi Muhammad itu pian galak benar. Putihannya mata Nabi Muhammad itu putih benar, hirangannya mata Nabi Muhammad itu hirang benar. Pokoknya galak benar tadi itu bang. Di ketika lahirnya Nabi Muhammad itu pian kerajaan Kisra itu sampai berguncang, sampai rabahan tihang-tihang kerajaan Kisra 14 buting rabah. Dan api sesembahan bubuhan Majusi yang 1000 tahun kada pernah padam, malam itu juga padam di ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah lahirnya Nabi Muhammad, dibawa bayi Muhammad kecil ini oleh Qaisidin Abdul Muttalib ke Ka'bah sambil menghabarkan alhamdulillah aku ulihi cucu, aku namai cucuku ini dengan nama Muhammad. Jadi curang kenapa pian jadi ngaran cucu pian ni Muhammad, kada biasa orang mengarani anak di sini. Aku berharap di sini mudah-mudahan cucuku ini kena inya dipuji di langit dan di bumi. Lalu setelah itu disusui oleh Aminah Mama Zidin, lalu disusui oleh Suwaibah Aslamiyah.
Inya nih lanang menyuruh ini adalah Abu Lahab. Di ketika lahirnya Nabi Muhammad, Suwaibah Aslamiyah ini waktu itu sidin anjir untuk melahirkan juga ulihi anak ngarannya Masruh. Jadi waktu itu dihabarakan oleh Suwaibah Aslamiyah lawan Abu Lahab, wahai Abu Lahab, itu nah artinya cucu anak kemana pian sudah lahir, anaknya Abdullah sudah lahir. Kahimungan Abu Lahab, sebagaimana ikam mehimungi aku dengan kelahiran kemanakanku, hari ini juga ikam Suwaibah aku merdeka akan, dan ikam juga umpat juga menyusui kemanakanku Muhammad Jasidin. Lalu setelah itu di ketika umur Nabi Muhammad 7 hari, seperti kebiasaan orang-orang Arab Mekah sana, itu biasanya mereka maandak bayi-bayi mereka itu dititipkan ke kampung-kampung, terutama di daerah pegunungan-pegunungan. Kenapa? Karena tujuannya supaya karena alam di pegunungan Arab itu alamnya sejuk, nyaman udaranya. Lawan pulang bahasa Arab di kampung-kampung itu asli. Lain di Mekah itu kota, sehingga tercampur-campur bahasa Arab ini kada asli lagi. Lalu diandak ke kampung-kampung. Lalu di waktu itu ada suatu kabilah ngarannya kabilah Bani Sa'ad. Itu daerah Parak Toib. Ada di situ rombongan babinian tulakan ke Mekah. Waktu itu kampung Bani Sa'ad ini terjadi paceklik, kemaraunya luar biasa, panas sehingga kemiskinan melanda luar biasa di kampung itu. Lalu alhasil perempuan-perempuan yang ada di kampung Bani Sa'ad ini mereka tulak ke Mekah untuk mengambil upah, mengambil bayi-bayi yang ada di Mekah untuk dibawa ke kampung mereka untuk disusui. Lalu ada salah satu perempuan yang ikut di waktu itu ialah Halimah As-Sa'diyah namanya. Halimah ngaran sidin. Apa Halimah ini waktu itu dalam keadaan kesusahan luar biasa, miskin luar biasa sidin. Jadi waktu itu tulak lawan laki sidin bengaran Al-Harith ngarannya. Al-Harith tulak. Al-Harith waktu itu membawa unta, sedangkan Halimah menunggang hemar keledai. Cuman nilah ngaran sidin miskin benar. Jadi waktu itu sampai-sampai unta sidin tu lawan keledai sidin kurus benar luar biasa. Sampai-sampai banyu susu unta itu nah karing. Bahkan di ketika tulak itu anaknya Halimah nang masih bayi itu rencak menangis napa karena hendak menyusu, cuman karing susunya Halimah. Tulak ke Mekah hendak menyusui anak orang pulang itu nah, cuman begawaiannya mudah-mudahan tuh nambah banyu pulang. Lalu tulak ketika itu umpat berombongan. Ada riwayat mengatakan rombongan itu babiniannya bersepuluh. Ada riwayat mengatakan 70. Ulun ambil nang bersepuluh. Jadi tulakan bersepuluh babinian. Jadi inilah Halimah saban kalian hingga tak tinggal bian. Jadi kekawanan Halimah ini baduluan itu nah kena mahadangi lawan Halimah ngaran untanya uyuh. Kelaparan yo bolang nah terlambat kena dihadangi sampai di kota Mekah. Halimah ini pendudian masa kali. Jadi inilah di ketika sampai di Mekah itu habis sudah barataan bayi-bayi diambil oleh kekawanan Halimah, tertinggal bayi lagi si ikung anak yatim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barataan kekawanan Halimah kada ada hakon mengambilnya waktu itu. Lalu inyakan Nabi Muhammad ini di ketika setelah kawinnya Abdullah dengan Siti Aminah, di ketika umur 2 bulannya Nabi kita Muhammad di dalam kandungan, itu Abah Sidin Abdullah tulak hendak berdagang ke Madinah, sekaligus hendak menukar kurma yang paling bagus di Madinah untuk menyambut kelahiran anak. Jadi waktu itu dengan berat hati Aminah mengizinkan laki untuk tulak ke Madinah, padahal berat hati, rahatan ramiannya, rahatan anyar kawin, anyar batianan 2 bulan sekalinya ditinggalkan laki bedag untuk pergi ke Madinah mencari kurma yang paling bagus untuk persiapan kelahiran anak. Lalu di ketika sampai di Madinah, setelah menukar kurma tadi, sekalinya Abdullah ini garing, sakit bertambah sakit, sampai akhirnya
asa kada panjang lagi sudah umur ujar Abdullah. Lalu Abdullah ini menulis surat kesan istri tercinta Siti Aminah. Wahai istriku Aminah yang berkesetia dan menunggu, ikam kada usah lagi mencari aku Abdullah, karena aku asa kada panjang lagi sudah umur. Ini nah aku kirimkan kurma yang paling bagus dari kota Madinah untuk persiapan kelahiran anak kita gena. Lalu diandak di atas muara kurma itu, kurma dikirimkan bedahulu. Aminah ini menghadang-hadang, apabila lakiku datang, apabila lakiku datang. Kada tahu laki pada garing. Kada lawas setelah itu Abdullah pun meninggal dunia di kota Madinah di Parantawan Sidin. Jadi di ketika itu Siti Aminah menghadang-hadang sakalinya kurma yang datang bedahulu. Nah ujar Aminah, barangkali kurmanya ini bedahulu kena lakiku menyusul. Sakali dibuka kurma tadi, pas di muara di atas kurma, sakalinya di situ ada surat yang dari Abdullah yang isi suratnya, wahai Aminah istriku tercinta, ikam jangan lagi mencari aku Abdullah, karena Abdullah sudah meninggal dunia. Ini nah kurma yang paling bagus aku tukarakan untuk menyambut kelahiran kita. Di ketika itu Siti Aminah pun sasak dada, langsung sidin menangis berurai air mata. Berurai air mata, menangis karena kehilangan sang suami Abdullah. Jadi waktu itu Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Kita kisah pulang ke Halimah. Jadi di ketika sampai di Mekah, lalu habis sudah bayi diambil kekawanan-kawanannya Halimah, lalu tertinggal seikong lagi bayi yatim yaitu Nabi kita Muhammad. Waktu itu Halimah sempat kada hakon mengambil, artinya siapa nang menggaji aku, ini anak yatim. Lalu di ketika hendak bebulik, lalu ujar Al Harith nang laki Sidin, baik kita bawa aja. Lamunya kita bulik, kita jauh-jauh sudah datang ke sini, kita bulik berarti kita kada membawa napa-napa, kita ambil aja. Mudah-mudahan insyaallah anak ini karena akan membawa keberkahan. Lalu bebulik pulang, akhirnya diambil oleh Halimah As-Sa'diyah. Waktu diserahkan kepada Halimah, itu diserahkan bayi Muhammad kecil. Itu di ketika itu wajahnya Nabi Muhammad itu bercahaya luar biasa, bercahaya luar biasa, sehingga timbul Siti Halimah ini kada dirasa. Di ketika melihat senyumnya bayi kecil Muhammad, langsung Sidin jatuh cinta luar biasa, berurai air mata, langsung dipeluk Sidin, langsung dicium-cium Sidin. Dan itu juga yang dilakukan oleh Al Harith. Lalu di ketika hendak bulik, kan kekawanan Halimah bulikan sudah berdahulu membawa bayi-bayi, tadudi Halimah nenek. Lalu di ketika didekatakan lawan unta nang uyuh tadi, lawan keledai nang sudah uyuh tadi, sakalinya timbul untanya tadi bersigar sebarataan, sehat sebarataan. Dan waktu itu tulakan bulikan kekawanan Halimah yang sudah berdahulu tadi, sakalinya Halimah nang batunggangan unta nang uyuh tadi kawa membalap, dibalap oleh Halimah, sampai-sampai kekawanan Halimah ini bingung. Halimah, ikam nukar unta kata dia di Mekah, jadi laju benar. Jadi ujar Halimah, kada nang itu juga, nang itu juga Yazidin. Lalu waktu itu Halimah pulang nang menghadangi kekawanan. Asalnya Halimah nang katu cita dudi ini, Halimah pulang nang menghadangi kekawanan. Lalu di ketika sampai sudah di kampung Bani Sa'ad, di ketika sampai Nabi Muhammad di kampung Bani Sa'ad itu, waktu itu musim kemarau, langsung waktu itu jo hujan bian turun. Hujan turun, ini nang dibawa nang datang ini manusia yang penuh dengan keberkahan. Dan waktu itu gawian Nabi Muhammad nilah, Nabi Muhammad ini beda nang kayak bayi-bayi nang lain. Nabi Muhammad nih, satu harinya Nabi Muhammad itu sama nang kayak 1 bulan keranakan biasa. Umur Nabi Muhammad 2 tahun itu sama nang kayak umur kananakan 6 tahun. Kayak apa kananakan 6 tahun pintarnya, segala macam, bepandir segala macam. Nabi Muhammad umur 2 tahun pasai benar sudah bepandir biar. Gawian Sidin juga mengganiin Halimah mengembalakan kambing. Sakali saban sore pian nah kambing-kambing nang dikembalakan Nabi Muhammad tuh lamak-lamak pian. Sampai-sampai kekawanan Halimah, bawa kambing-kambing kita di mana kambingnya Halimah digembala. Sakalinya di
mengiringi juga sekali bulik sorenya kambing sorong kurus-kurus, kambing Halimah tetap lamak-lamak ya. Ini bukan masalah di mana tempat nang mengambalanya, masalahnya siapa yang mengambalakan ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ketika Nabi Muhammad berumur 2 tahun, inilah masa-masa yang paling berat bagi Halimah karena harus menyerahkan Nabi Muhammad kepada kuitan. Waktu itu datang Halimah lawan Al-Harith memohon lawan Aminah, wahai Aminah, tolonglah izinkan ulun untuk maharagu Muhammad pulang. Ulun sayang benar lawan Muhammad, ulun cinta benar lawan Muhammad, ulun kada hendak bisa Muhammad, biar aja kada upah-upahan, ulun hendak maharagu Muhammad karena ulun dasar wujud dasar cinta benar luar biasa. Maras Siti Aminah akhirnya diizinkan tinggal pulang lawan Halimah. Di ketika Nabi Muhammad berumur 4 tahun, disitulah terjadi pembelahan dadanya Nabi Muhammad. Di ketika itu Halimah ini takutan luar biasa kalau pina terjadi kenapa-napa lawan anak ini. Akhirnya waktu itu juga dibulikakan ke Mekah, diserahkan kepada mamanya Nabi Muhammad, Siti Aminah. Lalu diharagu pulang oleh Siti Aminah. Di ketika Nabi Muhammad saban sore kena bermain-main Nabi Muhammad lawan kakawanan. Jadi inilah waktu sore itu kena hatan beramian lawan kakawanan, datang kena abah-abah kakawanan, kena membawakan hadiah kasan anak-anak nina, sedangkan abah Nabi Muhammad kadada. Waktu itu bian Siti Aminah kadahakon bian mengisahkan lawan Nabi Muhammad. Lalu inilah di ketika sore, saban sore kena Nabi Muhammad bertakun lawan mama, ma abah ulun mana ma abah ulun mana ma. Itu maai kakawanan ada, maai abah-abahnya, maai saban sore maai kakak abah-abah kakawanan, maai kena datang membawa hadiah, maai kasan kakawanan, ma abah ulun ma mana ma abah ulun ma. Itu maai abah orang, maai abah ulun mana ma. Mangkal dada Siti Aminah, sasak dada Zidin. Rencak Nabi Muhammad berucap dan kayak itu dipaksa kananakan Zidin bertakun mana abah. Akhirnya Siti Aminah pun kada tahan, Sidin pun minta izin lawan Abdul Muttalib, mintuha, bah tolong bah izinkan ulun bah untuk berangkat ke kota Madinah bah. Ulun hendak mengenalkan Muhammad bahai lawan keluarga. Ulun bahai asa kada panjang lagi bahai umur. Lamunnya ulun sudah meninggal dunia bahai kena Muhammad kada tahu di keluarga. Wujud Abdul Muttalib kada nakai kada. Laki ikam Abdullah anak penang paling ku sayang, inya meninggal di perantauan. Saat ini anak ikam bawa pulanglah anaknya Muhammad, cucuku Muhammad nang paling aku sayang, ikam bawa pulanglah. Jangan nak aku takutan kalau pina terjadi napa-napa lawan cucuku. Kada bahai, tolong bah sekali ini izinkan ulun bah untuk berangkat ke kota Madinah. Ulun bahai asa kada panjang lagi sudah umur. Kena lemunya ulun meninggal Muhammad kena kada tahu di keluarga. Lalu dengan berat hati Abdul Muttalib mengizinkan. Akhirnya berangkatlah Aminah membawa Nabi Muhammad. Waktu itu ditemani oleh Ummu Aiman, budak peninggalan Abdullah lagi Zidin. Berangkat di kota Madinah. Di ketika sampai di kota Madinah, nang pertama dicari-cari oleh Aminah bertakun-takun, di mana kubur lakiku Abdullah, di mana kubur lakiku Abdullah. Akhirnya disampaikan orang tu Aminah, tu nah kubur laki ikam. Lalu ketika itu di padang pasir itu ada batu. Disitulah di depan itulah Siti Aminah menangis luar biasa keingatan Abdullah. Hanya rampiannya kawin betianan umur 2 bulan meninggal laki di perantauan. Menangis Siti Aminah di depan kuburnya Abdullah. Di ketika itu Nabi Muhammad bingung. Ma, kenapa ma pian jadi menangis di sini ma? Kenapa ma pian jadi menangis di sini ma? Lalu sini nak sini nak, duduk sini nak. Lalu Nabi Muhammad duduk. Wahai anakku Muhammad, ikam saban sore rajin bertakun lawan mama, ma di mana abah ma di mana abah ma. Tolong nak, mulai saat ini ikam jangan bertakun lagi nak di mana abah. Ketahuilah nak, abah ikam inilah nang di hadapan ikam ini nak kainah. Di ketika itu menangis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai riwayat mengatakan sampai berputar Nabi Muhammad dikubur Abah Sidin 3 kali putaran dibasahi Nabi Muhammad dengan air mata.
Lalu di ketika itu, setelah itu dibawa Nabi Muhammad ke keluarga. Kadalawa singkat cerita, Nabi Muhammad dibawa bulik ke kota Mekah. Di ketika perjalanan dari Madinah menuju Mekah, pas di kampung namanya Abwa, di situ Aminah sakit bertambah sakit, sakit bertambah sakit. Akhirnya Siti Aminah pun dikeluarkan dari sekeduk, direbahkan di padang pasir dengan berbantalkan batu. Mama manusia, makhluk yang paling mulia sealam semesta, Mama Sidin garing direbahkan di padang pasir, berbantalkan batu ya. Garing. Mama Sidin waktu itu berwasiat, Muhammad sini nak sini nak, ikam nakailah baik-baik, nakai lawan keluarga. Mama nakai asa kada panjang lagi sudah umur, ikam baik-baik nakai lawan keluarga. Ma, tolong ma jangan tinggalkan ulun ma, abah sudah kadada ma, pian pulanglah ma, nang pacang meninggalkan ulun ma, tolong ma jangan ma, kada nakai mama asa kada panjang lagi sudah umur. Ikam baik-baik nakai lawan keluarga, lamun ikam baik nakai keluarga, orang sayang aja nakai lawan ikam. Kada lawas dari bapandiran Nabi Muhammad dengan Mama Sidin. Mama Sidin pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dikuburkan di kampung Abwa. Dua orang tuanya Nabi Muhammad meninggal di perantauan. Waktu itu Abdul Muthalib menghadang-hadang, "Pabila datang cucuku, pabila datang cucuku." Sekali dilihat dari kejauhan, nang dilihat hanya Muhammad kecil, cucu Zaidin dan Ummu Aiman. Nah, Aminah kada terlihat lagi. Ajin bujur ini ujar Aminah, aku bahai kada sepanjang lagi umur. Ulun bahai asa kada panjang lagi umur. Lalu diceritakan oleh Ummu Aiman menangis. Mamanya Nabi Muhammad meninggal, Abah Sidin sudah meninggal dunia, mulai lagi halus Sidin sudah yatim piatu. Ini makhluk yang paling mulia sealam semesta, sudah diuji nang kaya ini Sidin. Lalu diharaku oleh Kai Sidin Abdul Muthalib. Di ketika umur Nabi Muhammad 8 tahun 2 bulan 10 hari, rahatan rampiannya disayang benar oleh Kai. Sekalinya Kai Sidin pulang meninggal dunia Abdul Muthalib. Lalu pulang setelah itu di umur 12 tahun meninggal, lalu diharagu. Lalu setelah wafatnya Abdul Muthalib diharagu oleh Abu Thalib paman Sidin. Waktu umur Nabi Muhammad 12 tahun, waktu umur Nabi Muhammad 12 tahun, Nabi Muhammad ini dibawa ke negeri Syam untuk berdagang. Dibawa oleh Abu Thalib. Nah, Syam ini terdiri daripada 4 negara. Wah, inilah ngarannya. Yang pertama adalah Suriah, yang kedua Lebanon, yang ketiga Yordania, yang keempat Palestina. Jadi terdiri dari 4 negara Syam ini. Nah, waktu belum lagi masuk Syam, di situ ada suatu daerah nang ngarannya Bushra. Di situ ada pohon disebut pohon kenabian. Nah, di seberang pohon itu ada rumah pendeta nang ngarannya Buhaira. Di ketika sampai di Bushra itu istirahat rombongan Nabi Muhammad, waktu itu Nabi Muhammad bersandar di bawah pohon kenabian itu, dilihat oleh Rahib Buhaira, ini kadada nang bersandar di pohon itu kecuali itu adalah seorang nabi. Akhirnya singkat cerita diundang makan. Lalu Jar Buhaira tadi, siapa ini nang membawa anak ini? Disebutkan orang Abu Thalib. Ditakuni Abu Thalib, wahai Abu Thalib ini siapa? Jar Abu Thalib, ini anakku. Dusta ikam, abahnya sudah mati, sudah meninggal kalau waktu umurnya 2 bulan di dalam parut. Bujur Jar Abu Thalib, mamanya sudah meninggal kalau waktu umurnya 6 tahun. Jar Abu Thalib, kamu dari Mekah kalau tahu terus Rahib Buhaira tadi. Nah, kada salah lagi, inilah nabi yang selama ini ditunggu-tunggu. Kita cek, kita buktikan di belikatnya ini. Nah, di belakang di situ ada cap khotamun nubuwah. Lalu dibuka baju nabi, sekalinya dasar nampak pian khotamun nubuwah di sini, nah cap kenabian. Jadi mulai saat itu Abu Thalib paman Sidin sudah tahu bahwasanya kemanakan Sidin ini adalah calon nabi yang ditunggu-tunggu selama ini. Lalu singkat cerita, di umur Nabi Muhammad 25 tahun, ini sebelumnya Nabi Muhammad ini gawian Sidin mengambalakan kambing bubuhan Bani Sa'ad. Jadi inilah Mekah ini adalah tempat hidupnya Nabi Muhammad mulai semenjak kecil sampai Sidin dewasa. Jadi oleh karena itulah punya kita ke Mekah Madinah mudahan tulak berataan.
itu kita jangan sembarangan beludah Bian. Jadi bawa tisu itu nah jadinya anak beludah di tisu aja, kena buang di tempat sampah, jangan di tanahnya situ, jangan. Itu adalah kejajakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ketika umur 25 ditawari untuk membawakan harta dagangan Siti Khadijah, lalu akhirnya diterima oleh Nabi Muhammad. Berangkatlah Nabi Muhammad ke negeri Syam untuk membawakan harta dagangan Siti Khadijah, waktu itu ditemani oleh Maisarah. Singkat cerita, akhirnya mendapat keuntungan yang luar biasa, bahkan berlipat-lipat. Sebab nina cara berdagangnya Nabi Muhammad ini lain berenang lain, istimewa Bian. Selain daripada akhlak sidin yang luar biasa, bahkan diceritakan oleh Maisarah setelah pulang dari berdagang, Nabi Muhammad tuh nang kaya ini, kayak pas berdagang nang kaya ini, sidin akhlaknya luar biasa. Belum lagi nang kejadian-kejadian yang aneh, di antaranya awan yang selalu menaungi Nabi Muhammad sidin. Di antaranya lagi macam-macam unta tunduk nang patuh. Alhasil singkat cerita, akhirnya Siti Khadijah pun jatuh cinta kepada sosok sang Muhammad ini. Lalu inilah hati orang jatuh cinta. Ini jar Khadijah ini kada kau bala lambat gini nih. Ini lalu bala lambat karena diambil orang. Akhirnya Siti Khadijah pun melamar. Ada riwayat mengatakan mak comblangnya itu adalah Nafisah binti Umayyah lawan Haulah bintul Hakim. Berdua aja waktu itu. Cuman yang masyhur ialah apa tadi? Nafisah yang masyhurnya. Ada riwayat berdua. Jadi akhirnya singkat cerita kawinlah Siti Khadijah dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran juga nih kesan kita sebarataan, terutama buan pian-pian. Bisa anak cucu bebinian, lemunya ada terdapat laki-laki yang bagus, soleh orangnya, jangan bala lambat, kena terduhul orang. Ya kalau baik. Nah, Siti Khadijah bertawar saja, jangan suka. Lalu dari perkawinan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah ini melahirkan 6 orang anak. Anak pertama Bangarang Qasim. Makanya Nabi Muhammad itu digelar dengan Abul Qasim. Anak yang kedua adalah Zainab. Anak yang ketiga Ruqayyah, anak yang keempat Ummu Kulthum, anak yang kelima Fatimah Az-Zahra, anak yang keenam Abdullah. Jadi anak laki-laki Nabi Muhammad itu pemulaan lawan pahabisan, di tengah-tengahnya binian sabarataan. Cuman anak-anak Nabi Muhammad ini sabarataan meninggal dunia sebelum wafatnya Nabi Muhammad, kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah. Siti Fatimah wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucuk Nabi Muhammad sayang benar lawan Fatimah, kenapa? Wajar, tertinggal anak seikungannya lagi. Ya bakal ada sayang benar sih dia. Ya. Di umur Nabi Muhammad 35 tahun. 35. Itu waktu itu terjadi renovasi Ka'bah. Karena Ka'bah waktu itu hancur karena terjadi banjir bandang waktu itu. Jadi orang-orang Quraisy mereka itu mengumpulkan musyawarat untuk membangun Ka'bah, dan duitnya murni harus 100% halal. Jadi waktu itu duitnya ini kada cukup, habis sudah duitnya. Kayak apa gini nih, akhirnya dibangunlah Ka'bah seadanya, seapa mampunya. Ya nang Ka'bah saat ini ganalnya, bahari Ka'bah itu ganal bian. Ganalnya itu pulang nang kaya segi 4 memanjang, nang kaya huruf D. Nah, karena duitnya kada cukup waktu itu, akhirnya dibangunlah Ka'bah seadanya, kotak nang kaya yang ada ini. Bahari ganal ya nang termasuk Hijr Ismail. Makanya nih lah lemunya kita hendak sembahyang di dalam Ka'bah, kayak apa caranya sembahyang di dalam Hijr Ismail. Itu sama sembahyang di dalam Ka'bah. Sebab asalnya Ka'bah nang kaya itu ganal ya. Jadi waktu itu setelah terjadi pembangunan Ka'bah, Nabi Muhammad gotong royong waktu itu. Nang terjadi perselisihan ialah di ketika meletakkan batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad. Ini batu Hajar Aswad itu bahari di Rukun Yamani. Di Rukun Yamani. Lalu inilah dipindah ke tempat yang ada ini. Makanya di ketika kita tawaf, itu pas di pintangan Rukun Yamani itu kita disunatkan istilam juga. Istilam itu artinya nih tangan melambai ke arah Hajar Aswad.
itu serasa akan kita sedang menyentuh Hajar Aswad lalu dikucuk. Nah, jadi melambai dulu aja dikucuk, ngarannya bay kiss. Jangan tuh paling kiss bay. Ini kadang aja iya. Iya, nang kira manu Arab, yang dibalas Arab aja. Iya. Ya kata paling. Nah, bismillah Allahu akbar ya. Nah, jadi sunatnya istilam itu di pintangan rukun yamani lawan di pintangan Hajar Aswad. Jadi waktu itu inilah hendak terjadi perkelahian pen bubuhan kepala suku, sampai ada yang sudah mencelup tangan lawan darah, artinya siap sudah untuk berperang. Untung waktu itu ada nang manuhai nang ngarannya Abu Umayyah bin Mughirah. Nang kini aja sudah nak ada usah berperang perkelahian. Kita hadangi esok siapa yang pendahuluan masuk ke Masjidil Haram ini inya nang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Oke, dihadangi ya. Sekalinya yang permulaan masuk waktu itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ketika Nabi Muhammad yang datang, hadza as-sadiqul wa'dil amin. Hadza as-sadiqul wa'dil amin. Ini adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat dipercaya. Faradina kami ridho lamunnya Muhammad yang meletakkan batu Hajar Aswad. Ridho sebarataan, himong sebarataan. Jadi cuman inilah karena Nabi Muhammad ini tahu ini ada perselihan bubuhan kepala suku. Nabi Muhammad ini bijaksana si Den. Lamunnya kita dapat mengki itu adalah kawam meletakkan batu Hajar Aswad. Balihan yang balik aku aja. Kita nengge itu nih Nabi Muhammad kada diurayakan sidin surban, disuruh berataan bubuhan kepala suku untuk menguti ujung-ujung surban, lalu diletakkan Nabi Muhammad batu Hajar Aswad tadi ke surban, lalu berataan membawa ke dekat batu ke tempat Hajar Aswad. Lalu Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan batu Hajar Aswad di tempat yang sebagaimana kita lihat sekarang. Allah karim. Dahan sampai berataan umroh haji ini lah. Amin ya Allah. Itu di umur Nabi 35. Di ketika umur Nabi 38 itu mulai sudah Nabi ketujuh berkhalwat kemana? Ke Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada satu gua namanya Gua Hira. Ini Gua Hira ini pas hadapnya itu ke kiblat, ke arah Ka'bah itu nah. Mulai atas Gua Hira itu pen kelihatan sekelilingan Mekah itu kelihatan biar. Jadi mulai umur 38 tahun itu Nabi Muhammad melihat kerusakan masyarakat nih nang disembah berhala, seorang nang maulah, seorang lah nang menyembah berhala itu kada ada memberi manfaat, kada ada memberi mudorot. Berhala itu lamunnya rabah kawalah ini bebangun seorang. Berhala itu lamunnya diherai burung kawalah ini bebaso seorang. Itulah nang disembah. Melihat kejahilan masyarakat ini luar biasa. Jadi Nabi Muhammad mulai umur 38 itu sudah ketujuh asing sidin. Berhalwat di Gua Hira. 38 kada terjadi apa-apa. Umur 39 kada terjadi apa-apa. Di umur 40 sebelum terjadinya datangnya malaikat Jibril, 6 bulan sebelumnya Nabi Muhammad rencak bermimpi nang gaib-gaib, mimpi malaikat, mimpi napa-napa itu nah. 6 bulan ngarannya ar-ru'yatus shalihah ngarannya. Di malam 17 Ramadan di umur Nabi Muhammad 40, di malam 17 Ramadan itu tiba-tiba datang malaikat Jibril memeluk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad." Jadi Nabi Muhammad ma'an Nabi qari, ulun kali bisa membaca. "Iqra ya Muhammad, ma'an Nabi qari." Jadi Nabi. Lalu ujar malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama surah Al-Qalam yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandakan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi sudah. Lalu turun Nabi Muhammad dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan, gemetaran luar biasa. Lalu sampai rumah ujar Nabi Muhammad, "Ya Khadijah, zammiluni. Selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku." Lalu diselimuti oleh Khadijah. Setelah Nabi Muhammad tenang, lalu Nabi Muhammad berkisah. Lalu ujar Siti Khadijah di ketika itu, "Wahai suamiku Muhammad, wallah la yukhzikallahu abada." Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pian. Pian ini orang baik. Pian ini ketujuh menyantuni anak-anak yatim. Pian ini ketujuh
juga menyantuni fakir miskin, ini orang baik, ini pasti pertanda yang baik wahai suamiku Muhammad. Esok kita datangi kepada sepupu ulun Waraqah bin Naufal. Lalu dibawa oleh Khadijah Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang alim dengan agama-agama nabi-nabi terdahulu, alim dengan kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Lalu ketika dikisahkan oleh Nabi Muhammad, ujar Waraqah napa? Ini kada salah lagi yang datang kepada ikam wahai Muhammad, An-Namus alladzi jaa ila Musa. Itu adalah An-Namus, itu adalah malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa, yang dulu pernah datang kepada Nabi Ibrahim, yang dulu pernah datang kepada nabi-nabi. Ini pertanda ikam sudah diangkat Tuhan menjadi nabi dan rasul. Ikamlah nabi yang selama ini ditunggu-tunggu. Lalu ketika itu yang pertama kali beriman lawan Nabi Muhammad siapa? Adalah Ummina Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi lemunya hendak bertakun bagaimana kemuliaan perempuan, cukuplah Siti Khadijah mewakili. Siti Khadijah lah perempuan yang pertama kali beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan. Waktu itu umur Siti Khadijah 55 tahun. Lalu beriman kemudian yang orang yang laki-laki dewasa ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Nabi Muhammad. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar berumur 38 tahun. Dan yang dari anak-anak pemulaan masa kali beriman ialah Sayyidina Ali, waktu itu berumur 10 tahun. Yang pertama kali beriman di kalangan budak waktu itu masih anum manarjua ialah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Lalu di umur Nabi Muhammad 41, di umur 42, di umur 43 itu dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi, belum lagi terang-terangan. Nah, di umur 44 tahun di sini disuruh perintah untuk menyiarakan dakwah secara terang-terangan. Awal-awal yang didakwahi Nabi Muhammad itu adalah keluarga Sidin, Bani Hashim lawan Bani Abdul Muttalib. Lalu Nabi Muhammad mengumpulkan keluarga. Waktu itu Nabi Muhammad berdiri di bukit Sofa, Sidin. Lalu ujar Nabi Muhammad ketika sudah terkumpul keluarga waktu itu, ada riwayat mengatakan jumlahnya 45 orang. Nabi Muhammad berdiri sidin pidato, wahai keluargaku sebarataan. Nabi Muhammad berdiri di bukit Sofa. Andai kata aku mengatakan di belakang Jabal Abi Kubais ini, ini di parak bukit Sofa di samping Masjidil Haram itu ada Jabal Abi Kubais, karena gunungnya ganal. Cuman wah ini ditata kerajaan Arab sudah. Jadi kupung sebelah Jabal Abi Kubais, di atasnya itu kerajaan istana Raja Pahat. Jadi waktu itu ini bukit Sofa ini adalah anak daripada Jabal Abi Kubais. Jadi waktu itu jar Nabi Muhammad, andai kata aku mengatakan di belakang gunung Jabal Abi Kubais ini ada pasukan yang siap hendak menyerang kita, percayalah bubuhan ikam. Oh percaya Muhammad, ikam kada pernah berdusta, ikam kami kenal sebagai as-sadiqul wa'dil amin, mulai bahari kada pernah berdusta. Lalu ujar Nabi Muhammad, andai kata aku mengatakan kepada bubuhan ikam, aku ini adalah seorang nabi yang telah diutus Allah Ta'ala, yang sudah turun wahyu kepadaku, apakah kalian percaya? Tadiam bian waktu itu sebarataan. Lalu berpandir waktu itu Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad, taballaka ya Muhammad, karena inikah ikam mengumpulkan kami? Ikam yang berdusta mau disambati oleh Abu Lahab waktu itu. Lalu mulai sejak itu Abu Lahab memusuhi lawan Nabi Muhammad ini, luar biasa memusuhi. Asalnya sayang mulai karena anak tuh Nabi Muhammad sayang menelawan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan sudah dilantik sebagai Rasul dan Nabi, waktu itu juga mulai saat itu Abu Lahab ini memusuhi luar biasa lawan Nabi Muhammad. Apa sekeluargaan pian termasuk bininya Abu Lahab. Ya nang sampai akhirnya turun ayat yang tabat yada Abi Lahab wa tab ma'auna anhum maluhu wa makasab, surah yang mencela Abu Lahab lawan nang bini. Apa mengganggu luar biasa lawan Nabi Muhammad.
Di ketika umur Nabi Muhammad 44 sampai 53 itu luar biasa pian rintangan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat-sahabat yang disiksa pian. Sayyidina Bilal bin Rabah itu sampai sidin itu dibentangkan di padang pasir, diikat, panas-panasnya menggantang luar biasa, ditindihi batu pulang supaya bermurtad kada mau sidin nang sidin ucap ahadun ahad, ahadun ahad. Ammar bin Yasir itu sekeluarga sidin disiksa, sekeluarga disiksa, macam-macam disiksaannya, sampai Ammar bin Yasir sekeluarga antuna dipatak di dalam tanah, dipatak tinggal kepala aja lagi mencungul di tengah padang nang panasnya luar biasa. Bahkan nila singkat cerita sampai mamanya Ammar yang bengaran Sumayyah itu sidin meninggal mati syahid, ditumbak oleh Abu Jahal, mulai belakang tambus biar meninggal. Perempuan pertama yang mati syahid ialah Sumayyah, mamanya oleh Ammar. Dan Abbasidin pun Yasir meninggal dunia juga. Ada lagi sahabat nila babinian nang bengaran Zunairah itu disiksa pian sampai buta mata sidin. Sampai buta mata sidin. Luar biasa sahabat bahar disiksa oleh orang-orang kafir. Tapi apakah mereka bermurtad? Kada, iman mereka itu teguhnya luar biasa. Sekalipun nyawa mati, iman mereka kokohnya luar biasa. Karena siksaan luar biasa. Di umur waktu itu Nabi Muhammad 45 tahun, Nabi Muhammad memerintahkan sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Waktu hijrah yang pertama itu 12 orang dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian pulang rombongan yang kedua berangkat ke Habasyah. Ini berjumlah 83 laki-laki, 19 bini-bini. Berarti berapa ta? 83 tambah 19. Tambahkan bang. Apa? 102. Nah 102 Jesiden. Ya salah sini salahkan. 102 ikung. Ini rombongan yang kedua. Lalu di umur Nabi Muhammad 46 tahun, di tahun ke-6 kenabiannya Nabi Muhammad ini berislam Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa waktu itu berimannya Sayyidina Hamzah ini gara-gara Nabi Muhammad dipukul oleh Abu Jahal, dipukul sampai Nabi Muhammad itu berdarah oleh bisidin biar. Jadi waktu itu Hamzah ini anyar datang untuk berburu. Sidin desa kebiasaan ketujuh berburu Sidin mulai lagi Sidin tuh digelar dengan Asadullah, singanya Allah Ta'ala. Sidin ketujuh rencang membawa buntut anunya nih, burung merak ada kalau nang tuh ketujuh dibawa Sidin di kantong Sidin rencang biasanya dibawa Sidin. Jadi waktu itu ketika datang Hamzah dihabarakan tuh kemanakan ikam Muhammad dipukul oleh Abu Jahal. Sarikan langsung Sayyidina Hamzah langsung mendatangi lawan Abu Jahal. Langsung Sidin memukul lawan kapal Abu Jahal, lawan busur panah Sidin, langsung dipukul. Bangsat panernya wang ini mani-wani nyawa manuk kemanakan unda. Dipukul, dimamai oleh Sayyidina Hamzah. Lalu kada lawas setelah itu Sayyidina Hamzah datang kepada Nabi kita Muhammad, langsung Sidin masuk Islam. Kemudian pulang setelah itu di tahun ke-6 kenabiannya Nabi Muhammad, ada mengatakan riwayat ini 7 hari setelah Islamnya Sayyidina Hamzah, sekalinya masuk Islam pulang Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sayyidina Umar pulang nang masuk Islam. Apa ini jagaunya tacutnya bian. Di ketika masuk Islamnya Sayyidina Umar, wajar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dulu selama 6 tahun kita nih kada wani sembahyang di hadapan Ka'bah tuh kada wani. Cuman di ketika Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, waktu itu anyar masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad mengucap 2 kalimat syahadat, ujar Sayyidina Umar, wahai Nabi Muhammad, kita ini Islam ini agama yang bujur kalah. Jadi Nabi Muhammad macam-macam ditakoni. Bujur aja Nabi Muhammad. Kenapa kita jadi dakwah sembunyi-sembunyi? Ngaran kebenaran ini terangkan. Ayo kita sembahyangan beribadah di depan Ka'bah langsung. Hari itu juga pian tulakan sebarataan sahabat sambil bertakbir pian ke hadapan Ka'bah, sembahyangan pian di hadapan Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy waktu itu mandem pian melihat. Nah, padang menjaga ada Sayyidina Hamzah lawan Umar ibnul Khattab. Jagaunya tajudnya berataan kada nang waninya.
Semenjak Islamnya Sayyidina Umar, makin banyak pian orang padanya masuk Islam waktu itu. Cuman nih lah macam-macam cara orang-orang kafir Quraisy mengganggu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di umur Nabi Muhammad 47 tahun inilah terjadi diasingkan Nabi Muhammad beserta sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib diasingkan di tempat nang mengarannya Syi'ib Abi Thalib. Syi'ib Abi Thalib di suatu lembah nang ngarannya Syi'ib Abi Thalib. Di situ dikumpulkan seberataan orang, pokoknya kada boleh bermuamalah ke berdagang lawan mereka, kada boleh berawaan lawan mereka, kada boleh, pokoknya kada boleh kawin, kada boleh bersapaan selama 3 tahun bian. Waktu itu sahabat itu maharibnya kelaparan luar biasa, sampai-sampai banyak sahabat itu memakan daun-daunan bian, sampai-sampai muntung lawan gigi ini hijau saking kelaparannya luar biasa selama 3 tahun maharid. Alhamdulillah akhirnya dibebaskan berkat beberapa orang yang waktu itu yang membela keluarganya Nabi Muhammad Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, akhirnya dibebaskan ampe dihisab selama 3 tahun. Dan setelah ujian itu nang luar biasa, ujian ini langsung pulang datang dari Allah Ta'ala, ialah wafatnya Abu Talib dengan Ummina Sayyidah Khadijah. Apa wafatnya Abu Talib dengan Sayyidah Khadijah ini beparakan aja waktunya, beparakan sama-sama di bulan Ramadan. Abu Talib dulu paman Nabi meninggal, 3 hari kemudian di tanggal 11 Ramadan bini Sidin pulang meninggal. 2 benteng Nabi Muhammad yang luar biasa melindungi Nabi Muhammad. Orang-orang tatuha kafir Quraisy, bubuhan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda belum lahir lagi. Itu kedua ini menghantam Nabi Muhammad nang tatuha-tatuhannya. Kenapa? Karena tepandang Abu Thalib. Wani menghantam Nabi Muhammad, tahantam anak kamanakan kepala suku. Bubuhan pemuda-pemuda kafir Quraisy itu kedua ini menghantam Nabi Muhammad. Kenapa? Terpandang Siti Khadijah. Seorang jadi berduit, seorang jadi ada bisi usaha, seorang kawin kau mula rumah. Itu berkat siapa? Berkat membawakan harta dagangan Siti Khadijah. Wani menghantam Nabi Muhammad, tahantam lagi bos. Meninggal pada 2 kandangnya Nabi Muhammad. Apa ada? Siksaan-siksaan luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Alhasil singkat cerita, luar biasa ujiannya dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun berangkat ke Taif berserta Zaid bin Harithah. Berangkat ke Taif berdakwah ke sana dengan harapan mudah-mudahan orang-orang Taif mau beriman lawan Nabi Muhammad. Orang kampung sorong sudah kadahakon, mudahan orang Taif mau beriman. Cuman nila waktu itu ketahuan Nabi Muhammad hendak ke Taif, sehingga bubuhan orang kafir Quraisy berdahulu sudah ke Taif. Mereka menghasut bubuhan kepala-kepala suku di sana, bahwasanya kena datang seorang yang ngaku-ngaku jadi nabi, inya pendusta, inya ini. Sehingga ketika datang Nabi Muhammad ke Taif, itu apa yang didapatkan Nabi Muhammad? Bukan orang Taif beriman, malah hamputan batu pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pian berdakwah dihamputi lawan batu. Dihamputi diusir Nabi Muhammad lawan batu biar. Ada kegampangan dakwanya Nabi Muhammad. Waktu itu ditemani oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah melindungi Nabi Muhammad supaya jangan kena batu. Sampai-sampai wajahnya Zaid bin Harithah ini berlumur dengan darah-darah, sampai-sampai Muhasidin ini kada dipindandui lagi waktu itu. Luar biasa, sampai Nabi Muhammad pun banyak juga terkena batu, pelipis sidin berdarah, luka, batis sidin luka. Tapi Nabi Muhammad di ketika itu selalu menjaga darah sidin jangan sampai gugur ke tanah. Soalnya melihat darah sidin gugur ke tanah, Allah Ta'ala murka, habis kena Taif disiksa Allah Ta'ala seberatan. Lalu setelah keluar daripada negeri Taif, Nabi Muhammad berlindung di lembah, di balik suatu bukit. Nabi Muhammad di situ berdoa, ya Allah, Allahumma ilaika ashku du'fa quwati. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah ulun mengadukan lemahnya kekuatan ulun. Wa qillata hilati, dan ketidakberdayaannya ulun. Wa hawani 'alan nas ya Allah, ulun saat ini di mata manusia sangat hina ya Allah.
Macam-macam doanya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tuntung berdoa, datang malaikat-malaikat menjaga gunung. Ya Rasulullah, pilih nah gunung yang paling ganal, pian pilih. Ulun angkat gunung ini ke langit, ulun hampas pulang ke negeri bubuhan orang-orang Taif ini sampai matian mereka itu sebarataan. Kada ujar Nabi Muhammad, jangan ujar Nabi Muhammad. Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum ulun ya Allah, mereka kada tahu ya Allah. Bal arju sedang ulun berharap ayyukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim ma ya'budullah azza wa jalla. Aku berharap ujar Nabi Muhammad akan lahir daripada sulbi-sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kedahan-dahan. Padahal malaikat sudah bertawar. Lalu di ketika itu Nabi Muhammad singgah di suatu kebun di luar pada Taif. Ngarang itu waktu itu kebunnya milik Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Ini berdua bidang sanak. Utbah ini tokoh bubuhan orang kafir Quraisy yang memusuhi luar biasa lawan Nabi Muhammad. Di ketika itu waktu melihat Nabi Muhammad pinando lawan Zaid bin Harithah, luka-luka maras Utbah nih karena memang keluarga maras. Jadi waktu itu disuruhnya pembantu penjaga kebunnya Utbah waktu itu ngarannya Addas. Ini Addas ini karena masuk di dalam sejarah Islam. Ini Addas ini karena ada ngarannya lamunnya pian ke Taif. Perjalanan dari Taif menuju Mekah itu ada ngarannya Masjid Addas ini iya ngaran pembantunya Utbah ini. Lalu di ketika itu wahai Addas, ini nah bawakan anggur ini nah, bawa minuman ini nah. Ini kasat orang berdua tuh nah memberi makaninya. Lalu datang Addas ke hadapan Nabi Muhammad. Kada tahu nih pada Nabi Muhammad kada tahu, kada kenal. Lalu waktu itu di ketika Nabi Muhammad hendak memakan anggur, Nabi Muhammad membaca Bismillahirrahmanirrahim. Takajud Addas. Bacaan apa gini nih? Lalu dikisahkan Nabi Muhammad, aku dari Mekah. Jara Nabi Muhammad, ikam orang mana? Ulun dari Ninawa. Ulun dari kampung Ninawa. Oh, dari Ninawa kah ikam? Jar Nabi Muhammad, ikam agama apa? Ulun Nasrani. Oh, ikam tahulah di negeri Ninawa itu. Di negeri Ninawa itu ada dang sanakku nang ngarannya Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Lalu dikisahkan Nabi Muhammad tentang Nabi Yunus. Takajud Addas ini. Kayak tapi yang jadi tahu benar lawan Nabi Yunus. Kami aja orang Ninawa paling ke 10 ikung nang tahu dengan Nabi Yunus. Pian ini kenapa jadi tahu benar lawan Nabi Yunus? Itu jan Nabi Muhammad dang sanakku. Kami sama-sama nabi. Jar Nabi Muhammad, siapa ngaran pian Muhammad? Berarti pian yang dikisahkan di dalam kitab Injil kami inggih jar Nabi Muhammad. Tahu di hadapan Addas ini adalah Nabi Muhammad. Langsung Addas ini memeluk kepada Nabi Muhammad. Beliau cium dahinya Nabi Muhammad, kehibungan luar biasa. Beliau cium kedua belah telapak tangannya Nabi Muhammad sampai kedua belah batisnya Nabi Muhammad dicium oleh Addas ini karena kehibungan luar biasa bertemu Nabi yang selama ini ditunggu-tunggu yang sudah disebutkan di dalam kitab Injil. Jadi waktu itu langsung bersyahadat Addas ini biar. Jadi waktu itu Utbah iya itu salah surung aku, itu salah orang menyuruh, itu salah menyuruh aku. Lalu setelah pulang lalu bulik pulang menuju Mekah. Di ketika sampai Nabi Muhammad di daerah ngarannya Nahlah, ini masih parak daerah Taif, Nahlah. Lalu Nabi Muhammad istirahat di situ bersama Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad membaca Al-Quran waktu itu. Di ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, sekalinya terabangan bian, nang panang terabangan, lain burung kada, jin nang terabangan. Datang menghurung Nabi Muhammad jin deh. Waktu itu jinnya 9 ikung bian jinnya. Mendengarkan Nabi Muhammad. Iya nang turun ayat tuh karena qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin-jin tadi kagum mendengar Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mereka itu jin yang bersembilan tadi masuk Islam di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kabar gembira juga kesan Nabi anyar mentok berdakwah ditolak dihamputi, menghimpungi Nabi
Muhammad pertama adas beiman, sekalinya bubuhan jin pulang nang beiman. Bersembilan. Lalu ujar Nabi Muhammad, ikam nih jin-jin bubuhan dari mana? Kami ini bubuhan jin dari kampung Nasibin. Nasibin di mana Nasibin tuh? Nasibin itu masih dekat dengan Ninawa, daerah Irak Utara. Oh jauh, ujar Nabi Muhammad. Setelah itu lalu Nabi Muhammad meneruskan perjalanan. Jin-jin nang dari Nasibin yang bersembilan tadi bulikan ke kampung mereka, sekalinya berdakwah di sana bubuhan jin tadi. Berdakwah pulang di Nasibin tadi. Ya nang ketika Nabi Muhammad sudah di Mekah, lalu pulang bubuhan-bubuhan jin nang di Nasibin tadi. Pulang ke Mekah hendak berdapat lawan Nabi Muhammad. Waktu itu jin yang bersembilan tadi membawa rombongan jin yang sudah masuk Islam sebanyak 300 orang. 300 rombongan jin datang ke kota Mekah hendak berdapat lawan Nabi Muhammad. Waktu itu berdapatnya di mana? Di masjid jin. Di masjid jin di Mekah Tupin ada masjid jin. Nah, disitulah Nabi Muhammad berdapatan lawan bubuhan jin-jin tadi 300 orang waktu itu. Jadi masjid jin itu adalah tempat pertemuan Nabi Muhammad yang kedua dengan bubuhan jin-jin tadi. Pertemuan di situ. Waktu itu Nabi Muhammad beserta Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Waktu pemulaan tadi kan di Nahlah lawan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kada melihat waktu itu lawan jin, Nabi Muhammad aja nang kada. Di ketika bersama Abdullah bin Mas'ud, lalu di ketika sampai dekat di masjid jin, ujar Nabi Muhammad, ikam hadangi di seberang situlah. Ini urusan aku ya Nabi Muhammad. Urusan aku di sini. Ikam barang di situ. Nah, di mana berdiri waktu itu menghadangi Abdullah bin Mas'ud di Masjid Syajarah. Di Masjid Syajarah ini berseberangan aja biar masjid jin lawan masjid Syajarah itu biar peparakan aja. Di situ Abdullah bin Mas'ud menghadangi. Datangan bubuhan jin dari 300 ikung. Waktu itu ganal orangnya. Melihat Abdullah bin Mas'ud ini melihat sampai-sampai Nabi Muhammad itu kada kelihatan lagi sih Den. Ditutupi oleh bubuhan jin tadi. Khawatir aku jar Abdullah bin Mas'ud, lalu aku memaraki lawan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad kelihatan, Nabi Muhammad mengisyaratkan, sana aja ikam. Kada apa-apa, ini urusan aku, sana ikam berbulik ikam bolang. Jangan berparak lawan aku. Lalu di ketika itu berjanji berbaiat lawan Nabi Muhammad, bubuhan jin-jin tadi. Ini hiburan kesan Nabi Muhammad biar. Orang kampung Sorong kada akan beriman, soalnya orang lain yang beriman. Dan waktu itu pulang setelah itu kejadianlah peristiwa Isra Mi'raj. Pulang kada panjang cerita Isra Mi'raj, rencak aja dah mendengar di bulan Rajab. Lalu setelah itu beriman. Macam-macam ujian Nabi Muhammad setelah pulang Isra Mi'raj. Makinnya biar orang memusuhi. Cuman inilah di ketika orang padanya memusuhi lawan Nabi Muhammad bebangat, sekalinya datangan bubuhan orang-orang luar. Di antaranya ialah Tufail bin Ammar Ad-Dausi, datang dari Yaman ke kota Mekah, nampak beriman di hadapan Nabi Muhammad. Lalu Tufail ini bulik ke Yaman berdakwah pulang. Lalu kena berdatang kepada Nabi Muhammad menghabarkan 80 kepala rumah tangga sudah Nabi Muhammad beriman orang-orang Yaman. Menghadang kena datangan kena bubuhannya pada habian. Di antaranya lagi ialah yang beriman waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari, setelah beriman bulik pulang ke kampungnya ke Bani Ghifar. Bulik pulang waktu itu banyak inilah ya nang. Setelah itu singkat cerita, lalu datanglah di umur Nabi Muhammad 51 tahun di musim haji, datang rombongan bubuhan Madinah. Datang rombongan bubuhan Madinah 6 ikung ini beriman di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu di tahun berikutnya, di tahun ke-12 kenabiannya Nabi Muhammad, datang pulang bubuhan orang-orang Madinah sebanyak 12 orang ditambah 12 orang waktu itu. Jadi pertama 6 dulu beriman, di tahun berikutnya datang pulang 12, datang pulang 12, di tahun berikutnya di tahun kenabiannya Nabi Muhammad, di tahun ke-13 kenabiannya Nabi Muhammad, datang pulang rombongan dari Madinah ke Mekah sebanyak 75 ikung. 73 laki-laki, 2 ikung bini-bini. 2 ikung bini-bini ini yang pertama ngarannya Nusaibah binti Ka'ab, yang kedua Asma binti Ammar. Nusaibah ini luar biasa, biar bebinian nang diizini Nabi untuk ikut berperang.
Itu luar biasa Nusaybah ini. Pernah di ketika peperangan Uhud sampai rabit belakang sidin ini nah. 1 tahun aku jar Nusaybah maharit sakitnya belakang kuni rabit nah dari peperangan Uhud waktu itu. Nusaybah ini pun panggal dengan sidin pernah. Panggal dengan sidin waktu itu perang Yamamah. Panggal dengan sidin. Lalu waktu itu dikirimlah sahabat Nabi Muhammad Mus'ab bin Umair. Nah kisah selanjutnya insya Allah 1 kali pertemuan lagi. Ini kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ini kisah perjuangannya Nabi Muhammad. Ini tadi hanya kisah kelahiran. Ini kisah perjuangan Nabi Muhammad di Mekah. Insya Allah di Ahad depan kita berkisah tentang perjuangan Nabi Muhammad di Madinah sampai Nabi Muhammad wafat insya Allah kena kisahkan.